Shalom, Majua-jua seninaras turang, saudaraku yang terkasih. Hari ini kita bertemu di Pekan Doa GBKP hari yang ketiga, Selasa 26 Mei 2020, dengan bacaan Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Mari saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita memperhatikan kitab suci dan saya bacakan untuk kita. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Saudaraku yang terkasih, seninaras turang, tema untuk Pekan Doa hari ketiga ini, ertoto guna perpulungan, berdoa untuk jemaat, mendoakan jemaat. Saudaraku, Rasul Paulus di dalam pelayanannya sangat-sangat bertanggung jawab akan keberadaan jemaat di dalam pengenalannya akan Kristus. Apakah jemaat ini bertumbuh dalam iman atau tidak? Apakah jemaat ini semakin baik atau semakin buruk? Apakah jemaat ini imannya terus menyala-nyala atau kadang menyala, kadang padam? Paulus sangat-sangat peduli akan keberadaan jemaat. Oleh sebab itu, Paulus selalu mencoba menyapa jemaat dengan berbagai cara. Misalnya menyurati jemaat. Ya, kalau kita perhatikan Alkitab ini ada banyak suratnya Rasul Paulus. Atau Paulus ini mendatangi jemaat jika memungkinkan. Karena kita tahu juga perjalanan pelayanan Paulus, kalau kita perhatikan Pekan Doa di hari yang kedua kemarin ya, bagaimana Paulus tidak berhenti terus melayani. Tapi kalau memungkinkan, kalau ada waktu, dia juga pasti mengunjungi jemaat. Atau Paulus titip pesan dari seseorang
kepada jemaat yang mungkin mau dia kuatkan, dia teguhkan, atau dia tegur. Dan yang paling luar biasa, sesuai dengan bahasan kita, adalah Paulus berdoa. Dia tidak pernah lupa mendoakan semua jemaat-jemaatnya. Intinya supaya jemaat-jemaat ini mengalami pertumbuhan. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana Paulus ini, saudaraku, bertanggung jawab atas keberadaan jemaat. Misalnya, nanti kita boleh perhatikan nih ya, di 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Di sana ada perselisihan di tengah-tengah jemaat. Betapa apiknya, betapa manisnya Paulus menyapa jemaat dalam perselisihan itu supaya tidak terjadi perpecahan. Makanya Paulus ini menyapa mereka dengan sangat rendah hati, penuh kasih, tidak memihak, juga tidak menyalahkan siapapun. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6 ya saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Begitulah cara Paulus menyelesaikan perselisihan jemaat pada waktu itu, saudaraku. Luar biasa sekali. Dan saya juga mau beri contoh yang luar biasa juga nih. Ketika Paulus mencoba ya menangani sebuah kasus tengah-tengah jemaat, itu ada di kitab Filemon ya. Nanti saudara boleh baca bagaimana Paulus menempatkan Onesimus ya, supaya tetap ada di dalam kumpulan orang-orang percaya. Dan Paulus tidak membenturkan Onesimus dengan Filemon pada waktu itu. Dan bahkan Paulus itu, saudaraku, supaya Onesimus tetap terterima di jemaat dan Filemon juga bisa tetap sejahtera dan penuh damai sejahtera, menjadi seorang tuan, maka kata Paulus di Filemon pasalnya yang pertama di ayat 17 ya dan 18. Saya bacakan, memang ini satu pasal saja ya. Ayat 17 dan 18. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, itu kata Paulus kepada si Filemon ya, terimalah dia seperti aku sendiri menerima Onesimus yang pada saat itu memang lari dari tuannya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepada aku. Luar biasa kan? Terima dia seperti kau menerima aku. Kalau dia punya utang, tanggungkan pada aku bayar. Nah, ini cara Paulus. Jadi dengan demikian kan tidak ada yang namanya perpecahan, tidak ada namanya blok 1, blok 2. Jadi mereka tetap bisa menjadi saudara bersaudara dalam kesatuan yang indah dan manis sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga Kristen. Jadi saudaraku yang terkasih, terlebih Paulus ya juga sangat memberi apresiasi. Nah, ini dia kepada jemaat-jemaat yang memang dia lihat pertumbuhannya bagus. Contoh nih ya, di kitab Filipi pasal 1. Di sana kan Paulus memuji jemaat ini. Filipi pasal 1 ayat yang kelima. Filipi 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari pertama sampai sekarang ini. Nah, dipuji kan jemaat ini karena mereka mengalami pertumbuhan. Mereka terus belajar firman Tuhan, sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang bisa menyaksikan ya kebesaran Tuhan. Nah, saudaraku, pada hari ini kita mau belajar ya bagaimana Paulus juga ingin rindu jemaat-jemaat yang dipimpin, terlebih jemaat Efesus yang kita baca ini tadi, menjadi jemaat yang memang
bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan benar, bertumbuh di dalam kesempurnaan oleh karena Yesus Kristus. Itu yang kita mau pelajari pada hari ini, saudaraku. Di kitab Efesus, ya saudara, di pasal 1 yang kita baca tadi, di ayat 15. Di situ Paulus ya memuji jemaat Efesus. Apa isi pujiannya? Imanmu, ya. Dan aku mendengar imanmu dalam Yesus dan kasihmu terhadap semua orang-orang kudus. Jadi rupanya jemaat Efesus ini dengan imannya yang mantap itu juga itu sangat aplikatif gitu ya. Sangat diaktualkan di dalam kehidupan mereka, terutama mendukung dan menopang orang-orang kudus. Maksudnya adalah ya pelayan-pelayan, jemaat-jemaat. Jadi jemaat Efesus ini jemaat yang penuh kasih ya. Dan di ayat 16, saudaraku perhatikan baik-baik. Paulus berkata, aku tidak berhenti mengucap syukur. Itulah saking senangnya dia, saking bahagianya dia. Dia puas sekali jadi rasul. Aku tidak pernah berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, jika ada seseorang selalu ada dalam ingatan kita, ya, itu pasti berhubungan dong dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, ya sesuatu yang indah. Kalau nggak menarik, kalau nggak indah, kalau yang buruk, ya itu biasanya kita akan coba, kita mau lupakan cepat-cepat. Karena yang tidak baik itu kalau diingat-ingat bisa merusak pikiran, bisa merusak iman. Dan kalau kita perhatikan ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Senina Restura, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dia ingat jemaat dalam doa. Dan apa isi doanya? Di ayat 17, aku minta kepada Allah, ya, dia mohonkan kepada Allah supaya jemaat ini diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi dia minta kepada Tuhan. Betul jemaat ini sudah punya iman yang bagus, sudah punya pengharapan yang bagus. Tetapi karena tantangan kiri kanan muka belakang, ya, tekanan, ancaman, godaan begitu banyak. Jadi mereka harus selalu terjaga, mereka harus selalu terbentengi, mereka harus selalu siap siaga untuk selalu tampil sebagai pemenang. Dan untuk itu maka mereka harus memiliki roh hikmat dan pewahyuan dari Allah. Artinya saudara, perilaku, perbuatan, gerak hidup, semua yang dilakukan jemaat ini harus ada di dalam, ya, di dalam kendali Allah. Jadi sebagai jemaat mereka tidak hidup sembarangan. Sebagai jemaat mereka sangat-sangat menjaga kemuliaan Tuhan. Jadi Paulus meminta itu kepada Tuhan, tolonglah Tuhan jemaat ini, ya. Dan Paulus memohon juga kepada Allah agar seluruh jemaat diberikan hati yang terang. Hati yang terang, ya. Agar mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Allah kepada mereka. Karena kan banyak informasi, banyak persoalan, banyak peristiwa yang bisa menggelapkan hati dan pikiran. Kalau hati gelap, maka kita bisa jatuh, jemaat bisa jatuh kepada menghalalkan segala cara. Akhirnya jemaat bisa terlibat kepada berita-berita provokasi. Jemaat bisa terlibat, ia menjadi jemaat yang munafik. Jemaat bisa menjadi jemaat yang tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka Paulus itu meminta banget kepada Tuhan supaya mata hatinya terang,
agar mereka bisa mengerti pengharapan apa yang ada dalam panggilan Allah kepada mereka. Karena Allah yang disembah itu adalah Allah yang hebat kuasanya, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak tertandingi, ya, Allah yang tidak terkalahkan. Itulah Allah yang disembah oleh orang-orang percaya ini. Allah yang kita sembah juga pada hari ini, saudaraku. Jadi marilah bersama-sama kita juga mengambil bahagian mendoakan seluruh jemaat, supaya jemaat ini hidup di dalam rancangan Tuhan. Seperti apapun tantangannya di masa-masa pandemi virus corona, bagaimana supaya jemaat terus bertumbuh dalam Tuhan, berpengharapan dalam Tuhan. Bagaimana jemaat bisa lebih mengerti lagi kehendak Tuhan dan selalu mencari wajah Tuhan. Bagaimana jemaat terus ada di dalam kuat kuasa Tuhan. Kita doakan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakan jemaat A, jemaat B, mendoakan sektor A, sektor B. Kita doakan, kita bawa mereka di dalam doa-doa syafaat kita, saudaraku. Seperti apapun keadaannya. Karena kembali kami ingatkan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan doa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja kita bisa berdoa. Jadi, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah tetap setia di dalam doa, bertekun di dalam doa, dan tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Damai sejahtera Allah tetap ada di dalam kita. Terpuji Tuhan Yesus. Shalom.